Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat walau masih belajar dari rumah. Nah, kali ini untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita akan mempelajari tema 7 subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan. Adapun muatan intaknya yaitu dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita diharuskan untuk bersatu, bersaudara. Dan janganlah kita bercerai-berai, bermusuhan, atau tidak suka dengan sesama. Bahwa sungguhnya Allah itu menyukai kedamaian dan persatuan. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan murid dapat mengidentifikasi akibat yang timbul jika tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengetahui usaha agar terjalin persatuan dan kesatuan. Nah, kita mulai dari keragaman yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, semuanya dengan segala keragamannya. Ada keragaman suku, ada keragaman agama, ada adat istiadat, ada bahasa, dan ada budaya, dan lain-lainnya. Semua itu terpelihara dengan semangat jiwa Pancasila, tepatnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini gambaran umum yaitu sebelum negara kita merdeka. Para pemuda dan perwakilan dari seluruh Nusantara mengikrarkan dirinya untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Maka berbekal tekad dan cita-cita untuk merdeka, mereka menuju ke Jakarta untuk menghadiri Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Dan dengan semangat itu, mereka berusaha untuk merdeka dan lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, ketika itu, Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Wah, sudah lama ya. Maka dari itu kita harus bersyukur karena kita sudah merdeka. Nah, ini dia bentuk dari naskah Sumpah Pemuda yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun 3 isi pentingnya yaitu: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi 3 poin pentingnya yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Nah, sebagai pelajar atau murid yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan diantaranya dengan cara memupuk semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda kita tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghindari isu sara. Sara sendiri berarti suku, agama, dan ras. Maka dari itu kita tidak boleh menghina suku, agama, dan ras yang lainnya. Semuanya saling bersatu karena kita sama, yaitu Indonesia. Maka cara yang terpenting untuk menjaga agar tidak terjadinya sara dengan cara toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa berikut ini. Yang pertama, memperkuat jati diri atau pegangan hidup bangsa Indonesia, yaitu tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Indonesia.
Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tentram, aman, damai sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mudah tercapainya tujuan nasional sesuai dengan Pancasila. Nah, berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa. Apa saja sih? Yang pertama, hilangnya rasa peduli sesama. Yang kedua, tidak adanya kerjasama, gotong royong, bahkan musyawarah lagi. Kemudian munculnya tawuran, perpecahan bangsa, atau pertikaian. Kemudian pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik lagi, sehingga pembangunan di negara kita terhambat, sehingga negara kita tertinggal dengan negara yang lainnya. Kemudian melemahnya keamanan dan ketahanan nasional. Maka dari itu, kita untuk menghindari ini semua harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara hidup rukun dan berdampingan di atas perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober merupakan tonggak awal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghormatinya dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan itu. Kemudian yang kedua, semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, bhinneka tunggal ika, dan menghindari isu sara merupakan cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru, maka berikut adalah tugas yang kalian harus kerjakan. Mengerjakan halaman 91 sampai dengan 92, yaitu mari berlatih bagian A, B, C, dan D, buku tema 7. Nah, sekian dari Bu Guru. Terima kasih sudah memperhatikan video dari Bu Septri. Bu Septri ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak. Terima kasih. Dadah.